Ini ada, itu ada. Nah, teman-teman udah tahu kan? Itu jinglenya terkenal banget. Gua rasa mayoritas dari kalian pun pernah dengar. Apa sih perusahaan yang kita mau bahas kali ini? Tapi sebelum kita bahas tentang salah satu IPO yang paling menggelitik untuk kita review, gue mau bikin disclaimer dulu guys, bahwa apa ya, sekali lagi video ini sifatnya sharing, edukasi, informasi. Bukan untuk rekomendasi kamu membeli atau menjual saham tertentu, tidak. So itu disclaimer dulu di awal, dan gue harap lu paham apa yang kita mau bagikan di sini sifatnya hanya mengedukasi masyarakat. So langsung aja kita bahas guys, saham yang lagi fenomenal saat ini karena mereka mau IPO dengan dana triliunan. Wah, luar biasa nih guys. Tunggu apa lagi? Jangan di skip videonya. Buat temen-temen yang pernah denger jingle itu dan pernah belanja di Mr. DIY, jangan kamu skip videonya. Kita kupas tuntas misteri IPO saham Mr. DIY. Let's check this out. Oke, jadi teman-teman selama ini kan mungkin kalian pernah pergi ke mall atau lihat di pinggir jalan ada sebuah toko, logonya kayak palu tapi nggak pakai arit, warnanya merah dan kuning. Nah, ini adalah perusahaan yang selama ini kita kira perusahaan ini perusahaan lokal ya. Ternyata ya mayoritas memegang sahamnya itu dari Malaysia. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang apa? Ini penjualan barang-barang retail yang berhubungan dengan hardware, tools, bahkan sampai hiasan Natal ataupun lu beli keset juga ada di sana lah. Nah, teman-teman mungkin kalau zaman dulu ngehnya itu kalau beli belanja berhubungan dengan pertukangan itu ke S Hardware ya. Ternyata sekarang udah nggak lagi. Ternyata sekarang udah ada toko yang menawarkan harga yang lebih murah, sama-sama barang dari made in China juga sih. Tapi mereka punya kelebihan apa? Kelebihannya ya tokonya ada di mana-mana dibandingkan S Hardware yang jumlahnya jauh lebih sedikit dan hanya ada di bagian-bagian tertentu di kota mula. Nah, Mr. DIY ini cukup membantu kalau menurut gua ya pribadi, ketika lu cari barang-barang yang tidak umum, misalkan lu cari martil gitu kan, lu atau cari paku, kok bisa jual ya dia ada martil, paku, gergaji, bor, sikat gigi, sampai casing handphone pun dia jual. Jadi kayak toko all in one, dan menurut gue nih sangat membantu lah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang jadi satu hal yang menarik untuk dibahas adalah ketika kemudian toko Mr. DIY ini memutuskan untuk IPO. Dan kenapa dia harus IPO di Indonesia dan alasannya apa? Dan itu yang membuat kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi kenapa perusahaan martil ini, Mr. DIY ini ngebet banget pengen IPO guys. Dan ternyata ya ada sejumlah misteri dan pertanyaan di dalamnya. So buat teman-teman yang lagi berpikir nih, gue mau membeli saham Mr. DIY atau tidak membeli atau bertanya-tanya tentang Mr. Saham DIY, mungkin ya video ini bisa salah satunya membantu menjawab pertanyaan kamu. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam misterinya Mr. DIY, kita bahas dulu sejarahnya guys. Jadi Mr. DIY itu pertama kali masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2017, bukan di Jakarta, tapi di Bekasi. So, Mr. DIY memulai perjalanan bisnisnya di Indonesia dengan membuka toko pertama mereka yang berlokasi di Mega Bekasi Hyper Mall di tahun 2017. Dan kini Mr. DIY itu telah berkembang pesat dan menjadi jaringan toko perlengkapan rumah tangga terbesar di berbagai negara, bukan cuma di Indonesia. Ternyata Mr. DIY ini sudah melayani lebih dari 188 juta pelanggan setiap tahunnya di Asia dan Eropa. Nah, ini mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, India, Kamboja, Turki, Spanyol, Vietnam, Bangladesh, dan Polandia. Wah, sampai berbusa-busa nih guys gue ngomongnya nih. Dan kalau lu lihat di Indonesia mereka baru saja meresmikan cabangnya mereka yang ke-900. Nah, kita nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena kita akan membahas sesuai dengan prospektusnya. Jadi teman-teman kalau mau IPO perusahaan itu harus bikin proposal bisnis, namanya prospektus. Di prospektusnya itu karena cut off-nya di Juni 2024, maka per Juni 2024 tokonya cuma ada 824 toko Mr. DIY di Indonesia. Dan itu yang akan menjadi basis perhitungan di video ini dari detik ini dan sampai ke depannya. So, sampai dengan per semester pertama tahun 2024 ini, toko Mr. DIY sudah ada 824 cabang.
Jumlah ini udah naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan posisi yang sama di tahun sebelumnya yang cuma senilai 345 toko. Jadi kita bisa bilang bahwa ekspansi bisnis Mr. DIY itu sangat pesat dalam setahun terakhir ini. Nah, satu yang penting untuk dicatat, Mr. DIY itu tidak menawarkan sistem franchise atau waralaba. Artinya, seluruh gerai yang dioperasikan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Nah, itulah Mr. DIY. Nah, teman-teman, gue mau bahas dengan seadil mungkin. Jadi ini sifatnya kan informatif, edukatif. Sekali lagi, disclaimer, gue tidak rekomendasi beli atau jual saham tertentu atau Mr. DIY ini. Tapi lu teman-teman bisa lihat di depan layar kaca kalian ya. Kenapa perusahaan ini salah satu yang fenomenal? Karena ternyata dia mencatat growth penjualan yang sangat ekstrim. Di layar kaca kamu lihat di tahun 2021 penjualan mereka itu cuma senilai 894 miliar. Dan dalam satu tahun di 2022 mereka naik drastis menjadi 2,2 triliun. Di 2023 naik lagi menjadi 3,9 triliun. Alias naik hampir 4 kali lipat. Nah, gimana di 2024 ini? 2024 belum berakhir guys. Jadi data yang masuk hanya berdasarkan sampai pertengahan 2024 di bulan Juni. Penjualan Mr. DIY itu sudah mencapai 3,2 triliun. Artinya apa? Artinya mereka sudah hampir mencapai target full year di 2023. Itu full year 3,9 triliun. Itu udah hampir dicapai hanya half year 2024. 3,2 triliun. Gue mengestimasi kalau semuanya berjalan ceteris paribus, maka ada kemungkinan Mr. DIY di tahun 2024 mencatat penjualan senilai 6 triliun. So teman-teman bayangin, 2021 cuman 800 miliar. 2022 2 triliun. 2023 3,9 triliun, hampir 4 triliun. 2024 ya gue perkirakan sekitar 6 triliun. Artinya ini bukan sebuah perusahaan yang berjalan statis diam di tempat. No, dia growing terus. Luar biasa nggak? Ya jujur menurut gue luar biasa. Karena jarang banget kita bisa lihat sebuah perusahaan yang bisa omzetnya itu naik terus. Sangat susah sekali. Nah, Mr. DIY membuktikan ya dia berhasil bahwa itu perusahaan dia growing terus. Nah, di slide yang sama di layar kaca kamu juga bisa melihat 2024 prediksi Benix itu sekitar 6 triliun mereka punya penjualan. Per detik prospektus ini dibuat itu sekitar 3,2 triliun. Nah, dari 3,2 triliun itu teman-teman tahu penjualannya 3,2 triliun. Tapi laba bersihnya berapa? Ternyata laba bersih mereka itu sampai 534 miliar. Jadi teman-teman bayangin mereka berhasil mencapai laba 534 miliar dalam 6 bulan pertama 2024. Nah, salah satunya kalau kita menghitung ya, kita setahunkan lah. Jadi 534 miliar itu kan dalam 6 bulan di prospektus itu. Nah, kita kalkulasikan kalau dalam 1 tahun berapa? Kita asumsikan ceteris paribus dikali 2, 534 miliar dikali 2 itu setara 1,068 triliun. Alias 1068 miliar. Oke, itu omset dalam 12 bulan 1 tahun. Nah, tadi kan kita bilang, kita hitung dulu yuk tokonya ada berapa. Kita nggak bisa pakai basis 900 karena itu data yang terbaru. Tetapi data per prospektus dibuat itu hanya 824 toko. Jadi 1,068 triliun dibagi 824 toko, maka kita mendapatkan laba per tokonya itu adalah 1,29 miliar. Tapi itu dalam 12 bulan alias 1 tahun. So, satu toko Mr. DIY ternyata bisa menghasilkan laba bersih setara 1,29 miliar. Yang artinya kalau kita dibagi ke 12 bulan, laba bersih per toko itu adalah 108 juta rupiah setiap bulannya. Luar biasa nggak? Jarang-jarang loh ada sebuah toko yang bisa dapat laba bersih 108 juta rupiah setiap bulannya. Oke guys, jadi tadi kita udah dapat salah satu matriks yang paling penting yang namanya laba bersih per toko. Ada 824 toko Mr. DIY. Masing-masing toko setelah kita hitung average-nya bisa menghasilkan profit 108 juta rupiah per bulan. Alias sekitar 1,2 M per tahun. That's a good news? Iya, kalau lu bandingin dengan Alfamart atau Indomaret kalau lu buka. Gue gak pernah lihat sih orang yang ambil franchise Indomaret dapat laba bersih ya. Setiap bulannya terima ratusan juta seperti Mr. DIY ini. So is that a good news?
Ya, kalau lu bandingin dengan ke sana. Tetapi menjadi pertanyaan kalau lu bandingkan dengan berapa sih sebetulnya nilai sebuah toko, satu cabang Mr. DIY. Gimana cara menghitung? Nah, kita hitung dalam metode penghitungan Mr. DIY punya saham ini itu ada 2 skenario. Ada skenario terburuk sama skenario terbaik. Skenario terburuk itu adalah ketika satu lembar sahamnya itu laku di harga Rp1.650. Yang ini artinya valuasi perusahaan Mr. DIY adalah 41 triliun. Kenapa? Karena Rp1.650 per lembar saham, kalau kita kalikan dengan jumlah total saham yang beredar ada 25 miliar lembar, artinya perusahaan ini senilai 41 triliun. Itu skenario pertama. Skenario kedua, ini skenario terbaik. Satu lembar saham senilai Rp1.870. Yang artinya kalau seandainya skenario 2 ini yang berjalan, valuasi Mr. DIY adalah 47 triliun guys. Oke, karena gue orangnya baik ya. Kita mulai detik ini sampai ke depan akan membahas Mr. DIY dengan valuasi skenario kedua. Skenario terbaik di harga 1.870 per lembar saham. So, dari 47 triliun, kalau lu bagi 824 toko, maka per toko Mr. DIY per cabangnya itu harganya senilai 57 miliar. Pertanyaan gua simple. Kalau lu pergi, lu kan suka pergi tuh. Di Bandung ada Mr. DIY, Surabaya ada, di Tangerang ada, di Bekasi ada, di Jakarta ada. Lu lihat Mr. DIY yang ada di Bekasi, Bandung, Jogja, Surabaya dan sekitarnya. Menurut lu, ada nggak satu toko itu senilai 57 miliar? Pertanyaan gua itu. It's a very simple business questions. Ingat ya, kita investor bukan trader. Ketika lu mengevaluasi sebuah saham, lu harus ukur bisnisnya. So, ketika lu ke cabangnya Mr. DIY yang ada di kabupaten lu, kecamatan lu, mau nggak lu keluar duit 57 miliar buat beli toko Mr. DIY itu? Setelah lu belanja 57 miliar, lu bisa dapat profit bersih 1,2 M setahun. Lu mau nggak? Ini gue honest question ini yang gue tanya. Sebagai seorang investor, lu mau nggak invest di sebuah ruko yang ada bisnis di dalamnya, jual beli hardware, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, keluar duit 57 miliar, sebagai gantinya, lu akan terima laba bersih 1,2 miliar setiap tahun, lu mau apa enggak? Itu jawab dulu pertanyaannya. Ingat sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi beli atau jual, no. Gue tidak merekomendasikan lu untuk menjual atau membeli atau tidak membeli saham tertentu, no. Kita murni mau berbagi di sini. So, itu pertanyaannya. Nah, gue ada beberapa pertanyaan lain. Kita udah jawab tuntas ya. Pertanyaan yang pertama, valuasi sebuah toko ada di 57 miliar per toko. Dengan harga Rp1.870 per lembar saham. Oke, itu pengantarnya guys. Kita bakal bahas lebih dalam nih. Nah, teman-teman tahu kan bahwa perusahaan ini mau IPO. Tetapi Mr. DIY itu ternyata IPO hanya mengedarkan 10% dari total saham beredar yang mereka mau jual ke publik. Yang artinya kalau kita maju dengan skenario 2 itu, valuasi 47 triliun, 10%-nya mereka akan buka ke publik, artinya harapannya mereka akan menerima dana segar senilai 4,7 triliun. Is that a good news? Sekali lagi gue bilang, perusahaan IPO gak semuanya jelek. Gue akan sangat suka kalau ada perusahaan yang mau IPO dengan tujuan ekspansi bisnis. So kemudian ketika gue dapat SMS atau inbox pertanyaan segala macam, wah bagus nih, Mr. DIY mau ekspansi bisnis, di IPO mau buka cabang, bener nggak? Jawaban gue adalah ya dan tidak. Nah, gue akan sangat suka ketika sebuah perusahaan IPO dia right issue, dia bikin issuing saham baru, dan dananya bakal digunakan untuk ekspansi bisnis. Yang artinya kalau dalam teori itu berlaku di sini 4,7 triliun itu logika gue akan sangat seneng kalau itu dipakai untuk nambah cabangnya Mr. DIY ini. Ya dong. Kenapa? Karena teman-teman kalau lihat marginnya Mr. DIY itu ternyata gede loh. Margin kotor mereka itu di atas 50%. Net profit margin dia di layar kaca kamu bisa lihat itu 16%. Ini jauh lebih besar dibandingkan Indomaret. Maka ketika kemudian gue dengar mereka mau IPO dapat dana segar 4,7 triliun, gue akan sangat happy. Bisnis apa yang bisa punya net profit margin sampai 16%? Indomaret kalah, Indomaret Alfamart paling range-nya 3-5%. Bener kan? Kan lu ambil franchise-nya kan? Artinya Mr. DIY ini cukup efisien nih. Gross marginnya 50% lebih, net profit marginnya bisa 16% lebih. So kalau dia dapat suntikan dana segar 4,7 triliun, gue akan sangat happy dia bisa buka cabang di mana-mana. Tetapi
Ternyata setelah kita lihat, duit 4,7 triliun itu tidak masuk semuanya ke dalam perusahaan Mr. DIY ini sendiri. Ternyata 90% dananya alias 4,2 triliun itu bakal masuk ke owner. Jadi artinya perusahaan ini IPO mendapatkan dana 4,7 triliun, tetapi dananya yang masuk untuk perusahaannya itu sendiri itu gak nyampe 10% guys realitanya. Karena 90% dananya itu masuk ke kantong owner dulu yang namanya Azara Alpina SDN BHAD atau Berhad lah. Dari situ lu tahu ini perusahaan Malaysia. Oh, artinya perusahaan Malaysia ini mau IPO di Indonesia buat dapat duit rakyat Indonesia. Oke, sah saja nggak? Sah saja. Cuman sekali lagi ya, menurut gua akan jadi pertanyaan kalau dananya 90% digunakan buat divestasi. Artinya apa? Ownernya mau check out, lu yang bayarin. Pertanyaan gak itu? Oke. Kalau gitu sekarang dananya yang tersisa buat bisnis Mr. DIY sendiri di Indonesia itu berapa sih? Ternyata karena 90% dananya pergi, ingat ya dari 4,7 triliun itu 4,2 triliun pergi ke owner karena itu saham dia yang dia jualin ke lu. Ternyata yang untuk perusahaan sendiri itu tinggal 10% alias sekitar 471 miliar. Nah, yang agak ngeri ternyata dari 471 miliar uang remeh-temeh lah, uang recehnya ini nggak nyampe triliunan loh. Ingat loh, dana IPO-nya triliunan loh. Tapi yang masuk ke perusahaan itu cuma 471 miliar. Ternyata dari 471 miliar, 60% keluar buat bayar utang si IMB. Bank nih, utang di bank. Nilainya 282 M. Sisanya 141 M, di layar kaca kamu bisa lihat, itu untuk ekspansi toko baru. Itu cuma sekitar 30% dari 471 M. Dan sisanya 47 miliar itu untuk modal kerja operasional. Jadi teman-teman, dengan kata lain gue mau bilang gini. Perusahaan IPO dapat 4,7 triliun, langsung hilang 4,2 triliun buat owner. Sisa 471 M. Dari 471 M itu udah keluar 282 M untuk bayar utang. Sisanya buat operasional perusahaan buka toko. Intinya karena gue senengnya kalau IPO itu buat ekspansi bisnis, ternyata dari 4,7 triliun yang buat ekspansi bisnis itu cuma 141 M. Ya menurut gue ini sebuah pertanyaan yang lu harus tanyakan. Itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak bagus? Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih, khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Jadi dari sini kita udah dapat 2 ilmu nih. Pertama, oh ternyata ini IPO karena investor mula-mula atau owner mau check out duluan kalau menurut gua. Sekali lagi gue bisa salah. Jangan-jangan duitnya mau dipakai untuk bangun panti asuhan kan juga bisa. Bagus juga lu bisa beramal kan gitu ya. Nah yang kedua, ternyata dana IPO-nya itu yang masuk real ke perusahaan itu cuma sangat sedikit sekali. Udah sangat sedikit sekali itu pun masih dikapling-kapling buat bayar utang, buat bayar operasional, dan buat ekspansi bisnis. So, itu 2 informasi yang menurut gue sangat penting untuk dipertanyakan. Masih ada 3 poin lagi nih guys yang jadi pertanyaan. Poin yang ketiga, ingat ya dalam lu mengevaluasi sebuah saham itu sangat penting, makanya lu tahu tadi laba per toko, market cap-nya dia berapa. Nah, salah satu pertanyaan nomor 3 itu adalah teman-teman kalau lihat dengan skenario terbaik yang nomor 2 karena gue orangnya positive thinking. Nah kalau mereka bisa dapat di harga 1870 artinya market cap mereka itu 47 triliun. Nah kan teman-teman tadi udah tahu
bahwa estimasi profit mereka di tahun 2024 itu cuma sekitar 1,06 triliun. Artinya kalau teman-teman bagi antara market cap yang diharapkan di level 47 triliun dibagi dengan 1,06 triliun itu, artinya perusahaan ini dihargai 44 kali lipat dari profit tahunannya. Jadi lu bayangin ada sebuah perusahaan profitnya dalam 1 tahun itu cuma 1 triliun. Terus dijual seharga 44 triliun. Alias orang suka bilang per 44. Lu mau beli gak sebuah perusahaan yang seperti itu? Lu bayarin 44 triliun, sebagai gantinya nanti setiap tahun lu bakal dapat profit 1 triliun. Menurut lu menarik gak investasi di bisnis yang seperti itu? Itu kalau pakai skenario yang nomor 2, yang 1870 per lembar saham, yang which is gua kalau itu kejadian ya artinya dia per 44. Kalau dia pakai skenario yang pertama di harga 1650, maka dia setara 39 kali. Ya lebih tepatnya 38,8 sekian lah dari profit tahunannya dia. Anyway, lu mau beli gak sebuah perusahaan yang valuasi harganya itu 38 kali, kemungkinan terburuk 38 kali dari profit tahunannya, atau 44 kali dari profit tahunannya? Coba lu pikir lagi, itu sebuah pertanyaan yang gue tanyakan sama lu. Kenapa ini penting untuk kita pertanyakan? Membeli sebuah perusahaan yang profit setahunnya cuma 1 triliun, tetapi dijual seharga 47 triliun, menurut lu itu hal yang smart atau enggak untuk lu investasikan duit lu? Kenapa kita harus bertanya itu? Karena ini akan berhubungan dengan pertanyaan nomor 4. Kita harus bertanya di bidang bisnis yang sejenis atau hampir mirip, sebetulnya valuasi berapa yang wajar? Ternyata data menunjukkan ya, kita bisa ambil data yang agak mirip dari Mr. DIY, itu ada namanya S Hardware atau grupnya Best Old Friend, namanya kawan lama grup. S Hardware itu incarannya kalangan menengah atas, Mr. DIY itu kalangan menengah ke bawah. Dua hal yang berbeda, iya, tapi ya kita bisa bandingkan di sini. S Hardware udah ada di Indonesia lebih lama dibandingkan Mr. DIY. S Hardware, kalau kita setahunkan valuasi sebuah perusahaan dari pengali profit tahunannya, mereka cuma dihargai setara per 20. Lu bayangin, menurut lu itu sesuatu yang harus ditanyakan atau tidak? Ya sekali lagi gue bukan rekomendasi beli atau jual ya, gue cuma sharing di sini. Kalau lu nggak bisa bandingkan dengan S Hardware, cari perusahaan retail lain lah. Gue kan orangnya baik ya. Gue kasih lagi lu, ada Alfamart, kode sahamnya MRT. MRT sendiri udah jauh lebih lama di Indonesia dengan cabang lebih banyak dan omzet yang jauh lebih banyak dibanding Mr. DIY. Dia pun cuma divaluasi dengan per seharga 31 kali. Mr. DIY bisa sampai 44. Tapi Pak, nggak bisa dong dibandingin dengan S Hardware. Sore Mr. DIY juga ada jual kaos Pak. Juga ada jual botol minum, tumbler, dan sebagainya. Udah kita masukin lagi. MAP Group, Mitra Adi Perkasa. Lu tahu? Itu TBK juga. Itu cuma divaluasi pernya setara 13 kali. Nah ini membuat pertanyaan bagi kita semua sekarang. S Hardware itu valuasinya 20 kali dari profit setahun dia. MAP Group itu cuma 13 kali dari profit setahun dia. Alfamart sedemikian besar, cuma 31 kali dari profit dia dalam 1 tahun. Mr. DIY profitnya setahun cuma 1 triliun, tetapi valuasinya 47 triliun. Menurut lu gimana? Ini sebuah pertanyaan buat teman-teman. Menurut lu ini valuasinya kemurahan kah? Salah harga kah Mr. DIY? Atau terlalu mahal? Lu yang jawab, gua kan cuma bertanya. Dan satu hal yang sangat membingungkan bagi gua, dan itu harus kamu pertanyakan, dan tidak banyak gua melihat analis investasi di Sudirman SCBD yang mempertanyakan ini. Kamu tahu nggak Mr. DIY itu udah IPO di Malaysia. Dia adalah perusahaan TBK di Malaysia. Harga sahamnya per detik ini itu 1,8 ringgit. Jadi lebih mahal beli mie kue tiao dibanding beli sahamnya Mr. DIY yang ada di Malaysia. Nah, per detik ini valuasi Mr. DIY di Bursa Efek Malaysia itu dihargai dengan per setara 30 kali. Alias jadi make sense. Setara dengan Alfamart punya per. Alfamart perusahaan retail besar di Indonesia pernya 30. Mr. DIY di Malaysia pernya 30. Atas landasan apa dan kewarasan apa kemudian Mr. DIY di Indonesia
pernya dihargai sampai per 44. Menurut kalian itu hal yang baik atau yang dipertanyakan? Apakah investor di Indonesia selugu itu? Anyway, gue di sini cuma bertanya. Menurut kalian aneh nggak? Kenapa Mr. DIY di Malaysia pernya cuma 30 tapi di Indonesia kok pernya bisa sampai 40 lebih? Sebuah pertanyaan. Dan yang kelima guys, ini ada satu hal yang gue suka lakukan ya ketika mengecek kualitas manajemen sebuah perusahaan. Kalau teman-teman lihat di prospektusnya di bab 6.1 itu ditulis bahwa mereka sangat optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gue juga sangat optimis. Tetapi basis datanya harus jelas dari mana nih. Nah konteksnya ternyata mereka menilai bahwa terjadi kenaikan kelas menengah dan meningkatnya tingkat urbanisasi yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan permintaan yang lebih tinggi di berbagai sektor. Ya gue pribadi berdasarkan hal yang udah berulang kali gue bahas di channel YouTube Benix ini, gue tidak melihat kalangan menengah itu jumlahnya terus meningkat sebagaimana yang ditulis oleh Mr. DIY di sini. Kalau lu sering nonton channel Benix, lu udah tahu bahwa kelas menengah di Indonesia jumlahnya bukan meningkat tetapi menurun. Kenapa datanya bisa berbeda nih? Ya gue nggak tahu ya, mungkin yang satu made in Malaysia datanya. Anyway, itu sebuah pertanyaan dan ini yang gue mau tanyakan. Kenapa mereka sangat pede untuk bilang bahwa kelas menengah Indonesia jumlahnya naik terus? Ya ini ya kabar baik buat kita semua kalau itu jadi kenyataan. Tetapi jadi kabar buruk kalau itu halusinasi. Artinya ekspektasi terhadap growth beda jauh dengan realita yang ada di lapangan. Nah, konteksnya kenapa gue mempertanyakan itu? Karena teman-teman kalau lihat di halaman 24 di prospektus itu tercatat Mr. DIY memiliki 824 toko dan ternyata dari 824 toko yang ada di Mr. DIY, teman-teman tahu terbesar ada di Sumatera dengan 226 toko. Kedua terbesar ada di Pulau Jawa, tidak termasuk Jabodetabek, itu ada 211 toko. Dan yang peringkat 3 terbesar ada di Jabodetabek dengan 117 toko. Nah kenapa ini menjadi pertanyaan buat gua? Karena gini, Mr. DIY sendiri udah tulis datanya. Jabodetabek itu kepadatan penduduknya itu sampai 5.000 orang per kilometer persegi. Sementara Sumatera cuman 128 manusia per kilometer persegi, alias nggak padat-padat banget, masih banyak orang hutan di sana dan hutan. Jadi jarak antar rumah tidak serapat di Jabodetabek. Yang jadi pertanyaan, kenapa di Jabodetabek yang kepadatan penduduknya sampai 5.000 orang per kilometer persegi itu cuman ada 117 toko. Tetapi Sumatera yang cuman 128 manusia per kilometer persegi itu ada 226 toko. Logikanya menurut gua harusnya kalau kita waras lebih banyak jumlah toko di Jabodetabek dibandingkan di Sumatera. Ini hal yang aneh menurut gua pribadi. Kenapa aneh? Karena ya kenapa kita buka toko di daerah yang manusianya jarang-jarang ada? Malah lu buka toko lebih banyak di situ dibanding daerah-daerah yang padat penduduk. Ya dong. Lebih aneh lagi kalau teman-teman lihat di Pulau Nusa Tenggara itu 215 manusia per kilometer persegi, ada 56 toko. Tapi di Kalimantan yang cuma ada 32 manusia per kilometer persegi, jumlah tokonya bisa sampai 81 toko di Kalimantan. Ini nggak logis. Kalimantan manusianya cuma ada 32 manusia loh per kilometer persegi. Nusa Tenggara bisa sampai 215 manusia per kilometer persegi, tetapi jumlah tokonya jauh lebih sedikit dibanding Kalimantan punya. Artinya jangan-jangan customer banyak orang hutan di situ. Karena manusianya hampir nggak ada nih di Kalimantan kalau dibanding Nusa Tenggara. Buktinya apa? Buktinya banyak banget transmigran dari NTB, dari NTT pindah ke Kalimantan cari pekerjaan di kebun-kebun sawit di pertambangan yang ada di Kalimantan. Artinya Kalimantan itu sampai kekurangan orang. Tetapi kok bisa-bisanya toko Mr. DIY di Kalimantan lebih banyak dibandingkan toko-toko Mr. DIY di Nusa Tenggara. Yang jumlah manusianya justru lebih banyak, customer-nya tentunya lebih banyak. Kok bisa begitu? Ini jadi pertanyaan. Apakah strategi ekspansinya yang penting buka toko aja biar jadi banyak jumlahnya atau enggak? Ya gue gak tahu. Gue murni bertanya. Dan ini jawabannya mungkin kalian yang lebih tahu. Tetapi gue melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Apalagi kemudian di halaman 25 dikatakan dari budget IPO yang udah sedemikian kecil itu buat ekspansi bisnis,
ternyata duitnya bakal buat ekspansi lagi untuk membuka toko-toko di wilayah termasuk yang sepi-sepi tadi gue bilang, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Kok aneh? Kalau gue udah dana IPO yang cuma sedikit, ingat ya 4,7 triliun nih mereka bakal dapat. Yang buat ekspansi bisnis kan cuma ratusan miliar. Bukannya fokus di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Jabodetabek, lu kan udah punya datanya. Ngapain lagi lu masih repot-repot buka di Papua, di Maluku dan Nusa Tenggara? Menurut gua nggak masuk akal. Tetapi anyway, itu kan analisis gua. Kalau menurut kalian gimana? Sekali lagi ini bukan rekomendasi atau jual atau beli saham Mr. DIY, no. Menurut kalian gimana? Menurut kalian ekspansi bisnis Mr. DIY ini terlalu masif sehingga kemudian banyak toko-tokonya yang buka di tempat yang kurang menarik? Dan pertanyaan gue adalah faktanya ya, buat teman-teman lihat, di kota kamu, Mr. DIY itu rame atau sepi? Gua rasa itu pertanyaan yang faktual yang harus dijawab oleh kalian semua. Dan tulis di kolom komentar di bawah ini, kalau menurut kalian sendiri masih prospek atau tidak bisnis Mr. DIY. Dan kamu tertarik atau enggak buat beli sahamnya? Ya kalau gua sih nunggu jawaban kamu aja. Kan ini semua daftar pertanyaan yang gua ajukan kepada Mr. DIY and kalian semua. Gua pun menunggu dari kalian jawabannya. Kalau kamu tertarik atau tidak? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di serial Saham Benix yang selanjutnya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.